Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis ilmu di masjid yang tercinta dalam rangka untuk memperdalam keilmuan dan keimanan yang mudah-mudahan menjadi bekal dari amal saleh kita dan mudah-mudahan menjadi sebab istiqomah kita di dalam beribadah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada kajian tematik kali ini kita akan membahas tentang az-zalazil fil Quran, ya. Tentang tafsir tematik berkaitan dengan masalah gempa, ya, di dalam Al-Quran. Gempa itu sudah disebutkan di beberapa ayat ataupun surat yang itu merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai manusia, sebagai seorang hamba, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah gempa ini sudah diingatkan pula oleh baginda Rasulullah SAW secara nubuat, ya, bahwa di akhir zaman mendekati kiamat itu akan terjadi peristiwa-peristiwa gempa yang durasinya itu semakin sering, ya, atau semakin banyak, yang disebut oleh Nabi SAW dengan istilah kathratuz zalazil, banyaknya gempa, ya. Dan gempa itu di depan mata kita, alias kita melihat dengan mata kepala dan juga ikut merasakan. Bahkan barusan saja tadi saya mau ngisi kajian itu, mau berangkat itu kok ada kayak goncang sedikit gitu ya tadi, ya. Terasa kan jemaah, ya? Saya cari info ternyata itu barusan terjadi gempa di Garut, ya, dengan kekuatan 6,4, ya. Padahal ini jaraknya tidak jauh dan belum lama dari gempa Cianjur kemarin, ya kan. Dan belum jauh juga dengan gempa-gempa sebelumnya seperti Banten dan daerah-daerah lain. Ini baru di sekitar kita, ya, belum di seluruh penjuru dunia, ya kan. Dan itu sebenarnya sebagai peringatan yang perlu kita ketahui, sehingga kita sebagai umat Islam harus belajar dan perlu tahu, sehingga tidak tersesat oleh opini ataupun kesalahan dalam menyikapi masalah gempa ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang disebut dengan surat Az-Zalzalah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kan gempa artinya. Al-Zalzalah itu artinya gempa atau kegoncangan bumi, ya. Nah, ketika bumi diguncang terjadi gempa itu, ya, dengan seguncang-guncangnya, artinya
apa yang ada di atasnya menjadi porak-poranda ya. Itu sebenarnya ayat ini sebagai ayat gempa ya, ayat-ayat zalazil itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia itu hendaklah segera untuk kembali ya. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Jadi mbok ya kalau datang di tengah mereka ba'suna, ujian ya, musibah ya, gempa dan seterusnya. Hendaklah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadarra'u, supaya mereka tadarru' ya. Tadarru' itu artinya kembali kita kepada Allah dengan penuh rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita seraya memohon ampun ya. Seraya memohon ampun. Sebagai tanda bahwa kita ini bertaubat. Sebagai tanda bahwa kita ini banyak dosa dan banyak kesalahan. Sehingga minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagian ulama jamaah ya, seperti di dalam madhab Hambali ada Imam Ibnu Qudamah, itu para ulama-ulama Hambaliyah seperti Imam Ibnu Qudamah itu mensunnahkan ya, mensunnahkan ketika terjadi gempa untuk sholat ya. Jadi memang ada sholat gempa, ada di dalam madhab Hambaliyah ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan ini juga di dalam madhab Abu Thawr dan Imam Ishaq ya. Karena ketika terjadi gempa di Basrah ya, itu sahabat Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas itu juga mengajak manusia untuk sholat ya, sholat gempa ya, sholat karena adanya zalazil ya. Walaupun ini adalah masalah khilafiyah ya, walaupun ini masalah khilafiyah, tetapi ini pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan itu dikerjakan ya, dikerjakan oleh Ibnu Abbas sebagai tanda kita untuk kembali ya, ya, tadarru' tadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gempa ini atau az-zalazil tadi itu ayatut takhfif ya, ayatut takhwif ya. Itu ayat Allah ya, yang untuk memperingatkan manusia ya, supaya mereka berlari tidak hanya menyelamatkan diri dari gempa, tapi berlari menuju Allah itu. Berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di zaman Ibnu Abbas ketika di Basrah terjadi gempa, maka beliau sholat ya, beliau sholat. Sholat apa tadi itu? Sholat untuk apa? Gempa ya. Nah, bagaimana tata cara sholat gempa itu? Sholat gempa itu sama kayak sholat gerhana. Sama kayak sholat apa? Gerhana. Jadi dalam satu rakaat ya, itu ada rakaat lagi itu. Jadi artinya apa? Setelah kita sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk ya, kemudian i'tidal, tidak langsung sujud, tapi baca apa lagi? Baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Begitu, kayak sholat kusuf. Hanya saja Ibnu Abbas itu ya menyamakan seperti sholat gerhana ya,
baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, hanya saja beliau menambah satu lagi. Jadi kalau dalam salat gerhana bulan atau matahari itu kan dalam satu rakaat ada 2 rakaat kan ya. Jadi habis rukuk, kemudian i'tidal, kemudian apa? Baca Fatihah, kemudian baca surat. Ya kan? Jadi satu rakaat itu ada dua rakaat, ada 2 Fatihah itu. Ada 2 surat, jelas kan? Baru rukuk, baru sujud. Hanya saja kalau untuk gempa, Ibnu Abbas menambah satu lagi. Berarti 3 rakaat dalam 1 rakaat. Nah, rakaat kedua juga sama, 3 rakaat dalam 1 rakaat. Berarti 6 kali berdiri ya setelah i'tidal. Kalau sujudnya sih sama 4 kali ya. Tapi dalam 1 rakaat itu 3 kali berdiri Ibnu Abbas tadi setelah i'tidal. Nah, itu di dalam masalah fikih disebutkan jamaah ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi. Hanya saja ini masalah fikih ya. Ulama itu berbeda pendapat apakah dia dilakukan secara berjamaah ataukah sendirian. Itu saja ya. Berjamaah ataukah apa? Sendirian. Jadi berbeda pendapat memang, ini masalah fikih. Tetapi tidak dilarang ya. Jadi tidak dilarang kalau ada gempa kemudian sholat apa? Sholat gempa. Baru dengar kan? Jemaah baru dengar kan? Nah, makanya saya sampaikan fikih langka ini. Ini jarang disampaikan oleh para ustadz ya. Jarang disampaikan di mimbar-mimbar Jumat ya. Tapi ini ada, dalam fikih itu ada. Walaupun tidak semua sahabat mengerjakan. Tetapi ada sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ya. Dan juga sahabat Ibnu Abbas itu mengerjakan salat untuk gempa ini ya. Karena itu adalah disamakan takhwif ya, tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk memperingatkan manusia sehingga manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang sholat gempa jangan dilarang ya, jangan dilarang karena itu memang ada syariatnya dan ada sebagian sahabat yang mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan juga jangan dicela ya. Kalau tidak mengerjakan juga jangan dicela. Jadi ini masalah fikih. Tapi kita lihat dari sisi nilainya tadi ya. Kenapa dulu sebagian sahabat ketika terjadi gempa ya seperti di Basrah itu mereka langsung sholat tadi itu ya, seperti sholat kusuf ya atau khusuf tapi ditambah satu berdirinya tadi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dan seperti Ibnu Umar juga melakukan tetapi sendiri ya. Tetapi secara apa? Sendirian. Jadi nanti kalau tidak ada jamaah sholat gempa, minimal ada yang sholat sendirian ya, secara individu ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Nah, itu fikih gempanya seperti itu ya. Yang harus dilakukan itu yang pertama silakan untuk sholat apa? Sholat gempa tadi ya. Dan itu ada syariatnya di dalam fikih. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa alam ya yang itu maha dahsyat ya, seperti gempa, gerhana, kemudian hujan yang begitu dahsyat itu juga dalam fikih ya, itu juga disebutkan ya. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amidi ya, itu juga ketika terjadi banyak bencana-bencana dahsyat gitu ya. Seperti hujan hujan badai misalkan ya. Itu sebagian ulama juga menyamakan tadi. Pokoknya kalau ada terjadi peristiwa-peristiwa alam seperti gempa, gerhana ya, hujan badai dan seterusnya itu
disyariatkan untuk sholat ya. Walaupun ini masalah apa tadi? Masalah fikih atau masalah perbedaan pendapat. Hanya saja di dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Malikiyah itu yang disunahkan hanya sholat gerhana saja ya. Kalau untuk sholat gempa tidak ya. Sekali lagi ini masalah-masalah apa tadi? Fikih ya. Masalah-masalah fikih. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika terjadi banyak gempa tadi yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah at-taubatu wan nadam ya. Memperbanyak untuk taubat ya. Dan menyesali dari dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat ya, baik dosa yang nampak maupun tidak tampak, yang kecil maupun yang besar, banyak bertobat ya, banyak bertobat. Nah, sebagian ulama fikih itu menyebutkan bagusnya al-imam al-a'zam, artinya pemimpin negara ya. Pemimpin negara dalam hal ini presiden, menteri, ya, gubernur ya, wali kota, bupati, wali kota, camat, dan seterusnya, mengajak ke masyarakat gitu. Mengajak supaya diingatkan untuk banyak taubat ya. Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masyarakat diajak supaya meninggalkan maksiat ya. Supaya meninggalkan maksiat. Karena terkadang penyebab utama dari suatu bencana itu adalah maksiat sebenarnya jamaah ya. Maksiat. Dosa-dosa manusia inilah yang mengundang apa? Bencana. Bencana itu diundang oleh siapa? Maksiat dan dosa. Nah, untuk memproteksi diri dari bencana supaya bencana itu tidak hadir ya kita bertobat dan juga amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena terkadang banyak juga orang soleh ya, ketika mereka diam terhadap satu kemungkaran, maka bencana itu akan merata ya, mewabah ya, berdampak. Jadi baik orang soleh maupun tidak soleh kena juga semua kalau udah terjadi suatu bencana. Makanya istri Nabi kemudian bertanya, wafina salihun. Di tengah-tengah kita kan masih banyak orang saleh ya Rasulullah. Ya, apakah juga terkena? Iya kata Nabi. Ketika banyaknya kemaksiatan yang didiamkan. Jadi kalau orang saleh itu nggak boleh diam. Orang beriman itu nggak boleh diam melihat apa? Kemungkaran. Ya. Nah, kemungkaran-kemungkaran akhir zaman ya, itu kemungkaran-kemungkaran yang sebenarnya terulang dari masa-masa umat terdahulu. Misalkan saya contohkan LGBT sekarang. LGBT masuk kemanapun, ke sepak bola lah, ya. Masuk ke negara-negara, bahkan kemarin mau ada delegasi dari Amerika, tokoh LGBT mau kunjung. Alhamdulillah tokoh-tokoh kita khususnya dari MUI menolak. Ya. Dan memang harus ditolak, jangan dikasih ruang. Karena itu mengundang azab. Ya. Kita tidak boleh diam. Kalau diam, kemungkaran yang didiamkan itu mengundang azab. Ya. Sehingga kita harus waspada. Jadi sekali lagi diajak masyarakat untuk bertobat, untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Dan bertekad ya, berazam supaya tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat ya. Jadi diajak masyarakat itu berazam, dikasih bimbingan supaya betul-betul kembali fitrah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ya. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
la'allakum tuflihun ya, dalam surat An-Nur ayat 31 itu. Tobatlah kalian secara totalitas kepada Allah ya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian selamat. Jadi la'allakum tuflihun itu supaya kalian selamat. Selamat dari mana? Dari mara bahaya, selamat dari bencana, selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Itu dengan apa? Dengan tobat ya, dengan tobat ya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga hendaklah memperbanyak zikir ya, doa dan istighfar. Jadi setelah kita bertaubat, kembali menyesal, kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim ya. Banyak istighfar. Banyak-banyak doa, ya kan? Banyak-banyak zikir, baca tasbih, subhanallah, subhanallah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak tasbih, tahmid ya, takbir ya. Banyak-banyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Jadi itu disunahkan seperti itu jamaah ya. Supaya kita diselamatkan karena doa ini kan benteng ya. Jadi doa silahul mukmin. Doa ini kan benteng ya, senjata lah bagi seorang mukmin, sebagai tameng gitu. Yang itu menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak tasbih tadi ya. Nah, tasbih itu juga menolak azab ya. Ya, perbanyak takbir ya. Perbanyak takbir. Jadi tasbih dan takbir itu menolak azab ya, menolak bencana ya. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah setelah berkeliling di dunia ini ya, setelah beliau mengarungi perjalanan di dunia ini ya, dari Hijaz ke Syam ya, ke Irak ya, beliau kemudian menyimpulkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa wabah atau bencana, maka kata Imam Syafi'i itu intinya orang disuruh banyak bertasbih ya, karena tasbih itu menolak ta'un, tasbih itu menolak bencana. Perbanyak apa tadi? Tasbih ya. Itu sunnah jamaah ya, jadi perbanyak tasbih karena tasbih itu sebagai proteksi, benteng ya, dari bencana. Dan perbanyak doa ya, perbanyak doa ya. Doanya Nabi Yunus misalkan seperti apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, itu kan doa orang yang sedih, orang yang sedang terjepit, orang kena musibah ya. Banyak doa itu. Atau juga doa-doa seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya. Ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Banyak doa itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Hebat, berdiri sendiri tidak perlu bantuan. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami atau aku minta Tuhan ya, minta pertolongan. Ya. Jadi di saat-saat musibah atau saat-saat gempa atau saat-saat banyaknya wabah, kita disunahkan baca doa tadi ya. Doanya Nabi Yunus atau doanya Nabi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ya. Atau doa Allah Allah Rabbi la usyrik bihi syai'a ya. Jadi sebenarnya banyak ya doa-doa yang bisa kita baca di saat terjadi gempa ataupun terjadi musibah atau terjadi wabah. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Jadi intinya disuruh banyak tasbih, banyak tahlil ya.
banyak takbir tadi, zikir gitu, ya. Zikir karena itu adalah benteng bagi apa? Orang mukmin. Nah, kemudian yang keempat, kita disunahkan untuk kunut nazilah. Disunahkan untuk apa? Kunut, ya. Doa kunut. Setiap sholat 5 waktu, ya. Boleh di waktu isya, boleh di waktu subuh, ya. Ketika ada gempa atau ketika banyak musibah, ya. Ketika terjadi banyak puting beliung, ya, angin puting beliung, ya. Hujan badai, jatuh banyak meteor misalkan yang menghanguskan bumi misalkan, ya. Jadi pokoknya banyak-banyak hal-hal yang itu sifatnya nazilah, ya, bencana yang turun, ya, banyaknya wabah yang menyebabkan kematian, ya, itu disunahkan untuk apa tadi? Kunut apa? Nazilah, ya. Jadi kunut nazilah itu kunut yang dibaca di saat terjadi banyak apa? Wabah, bencana, ya, atau musibah. Jelas ya? Jadi boleh di mana? Di semua sholat, ya. Maghrib, isya, subuh, zuhur maupun apa? Asar, nggak apa-apa. Jadi itu memang sunahnya seperti itu, ya. Jadi kunut apa? Nazilah. Ya, kunut nazilah itu adalah kunut inda syiddah, ya. Ketika dalam keadaan berat, ya, dalam keadaan banyak musibah, ya. Jelas ya? Jadi kita juga banyak ikut prihatin yang saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa, khususnya di Cianjur, ya, itu bagaimana kerusakan yang sangat luar biasa, ya. Rumah ambles, ya, orang mati tertimbun, yang mati tertimpa bangunan itu ratusan orang, ya, ribuan orang yang mengungsi. Mereka udah nggak punya rumah lagi, hidup di tenda-tenda, ya kan? Apalagi kalau musim hujan seperti ini banjir, ya. Jadi oleh karena itu kita berempati dan bersimpati, ya. Harus ada kehadiran kita di sana, ya. Jadi oleh karena itu banyaklah untuk doa saudara-saudara kita, dan kita doa untuk diri kita juga, semua kaum muslimin muslimat, supaya diselamatkan, ya. Tidak hanya bantuan-bantuan yang sifatnya logistik, tapi juga bantuan-bantuan yang sifatnya bimbingan dan konseling, ya. Bimbingan dan konseling artinya ya memang harus banyak juga dai-dai yang turun ke sana untuk memberikan pencerahan, ya, untuk menguatkan hati supaya sabar atas musibah, ya. Karena sabar itu penting ketika terkena musibah, supaya tidak meratap, ya, dan supaya tidak murtad juga, karena banyak juga disalahpahami dan dimanfaatkan ketika terjadi musibah, terjadi gerakan-gerakan, ya, kemurtadan. Itu juga harus dihindarkan. Makanya harus hadir kita sebagai kaum muslimin, harus hadir supaya di tengah-tengah musibah itu tidak terjadi hal-hal yang membuat orang putus asa, frustasi, ya, supaya tidak meratap, ya, supaya kuat imannya, ya. Wasbir, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk bersabar, ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, ya. Kita diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang sabar, ya, bersama orang-orang yang mereka menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi banyaknya gempa ataupun zalazil tadi, kita disunahkan untuk bersedekah, ya. Bersedekah, khususnya sedekah tadi kita membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya. Sedekah untuk saudara-saudara kita membantu logistik mereka atau membantu
dalam membimbing ya, bimbingan dan konseling untuk menormalkan kembali ya mental mereka supaya bangkit dari jatuhnya musibah tadi ya. Banyak-banyak sedekah ya. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi gempa. Jadi gempa ini sudah lama, sudah ada dari zaman ke zaman. Ya, zaman sahabat juga ada ya. Cuman durasinya dan jaraknya nggak seperti di zaman kita. Nah, semakin ke sini itu memang semakin sering dan itu sudah terbukti secara dalam sejarah. Para ulama sudah membukukan sejarah gempa ini ya. Dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dalam lintas sejarah. Jadi memang semakin ke sini makin banyak itu gempa ya. Makanya disebut Nabi kasratu az-zalazil, banyaknya terjadi apa? Gempa. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan bagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika terjadi di Syam ya, ketika terjadi di Syam maka beliau mengajak masyarakat ya. Kataba ilaina Umar ibnu Abdul Aziz fi zalzalah kanat di Syam an akhriju yaumal isnin min syahri kadza wa kadza. Ya. Wa man istata'a minkum an yakhruja shadaqatan falyaf'al. Jadi waktu itu Umar memerintahkan ya rakyatnya supaya ditetapkan waktunya waktu itu ya, hari Senin kalau nanti pas keluar bagi yang mampu hendaklah dia sedekah. Ya. Yang mampu nanti apa? Sedekah. Kan nanti jamaah As-Sofia yang mampu mau sedekah untuk sahabat-sahabat kita di Cianjur, silakan nanti menghubungi Mas Tedo ya. Panitia Mas Tedo ya. Untuk penyalurannya gampang. Nanti banyak lembaga-lembaga yang bareng-bareng bersama-sama untuk menyalurkan sumbangsih ya berupa logistik dan lainnya ya yang bisa kita distribusikan untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Itu lama itu. Butuh waktu lama pulihnya itu. Ya, jadi makanya kita secara bertahap ya sama-sama memulihkan ya. Karena kalau pemerintah daerah sendiri itu kewalahan ya. Butuh gotong royong bersama-sama dari kaum muslimin ya. Sebagai wujud simpati dan empati apa? Kita sebagai saudara seiman ya. Jadi makanya Umar bin Abdul Aziz tadi mengajak rakyatnya untuk sedekah ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, sambil baca surat itu ya. Jadi diperintahkan. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Dan itu ditentukan harinya waktu itu di zaman sahabat Umar bin Abdul Aziz supaya terjadi kekompakan bareng-bareng itu ya, supaya masyarakat kompak ya untuk bersedekah. Dan selain itu juga Umar bin Abdul Aziz mengajak masyarakat untuk bertobat tadi, dan wujud real dari tobatnya tadi diajak supaya membaca doa taubatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-A'raf 23 itu ya. Itu diingatkan ulang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Maka diajak membaca doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Ya Allah, kami ya menzalimi banyak dosa ya Allah terhadap diri kami ini. Kalau Engkau tidak mengampuni kami ya, tidak menyayangi kami ya, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang celaka ya. Maka jangan celakakan. Jadi baca itu. Umar memerintahkan supaya rakyatnya membaca doa
yang dibaca oleh Nabi Adam, bapak kalian ya. Rabbana dzalamna anfusana tadi ya. Demikian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengajak rakyatnya membaca doa yang juga dibaca oleh Nabi Nuh. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khasirin. Sama, doa Nabi Nuh itu sama kayak doa Nabi Adam. Jika engkau tidak mengampuni aku, ya Allah, tidak menyayangi aku, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang rugi. Ya. Demikian juga doanya Nabi Musa, ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya. Dalam surat Qasas ayat 16 itu ya. Ya Allah, aku banyak menzalimi, banyak dosa terhadap diriku. Faghfirli, maka ampuni aku. Ya. Wa qulu kama qala Dhunnun. Umar bin Abdul Aziz juga mengajak baca juga doanya doa Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus. Yaitu doa apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ya. La ilaha illa anta, ya Allah, ya. Tiada ilah, ya. Tiada sesembahan yang hak, ya, melainkan Engkau. Subhanak, ya. Maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu, diriku ini adalah apa? Minadh zalimin, termasuk orang banyak melakukan apa? Kezaliman, ya. Jadi seperti itu jamaah ya. Jadi itu tadi wasiat atau nasihat-nasihat Umar bin Abdul Aziz ya kepada apa? Rakyatnya. Makanya pemimpin harus hadir di tengah-tengah gempa, di tengah-tengah banyaknya musibah. Ya, tidak hanya sekedar anjuran-anjuran yang sifatnya normatif sosial, tidak, tapi juga anjuran-anjuran wasiat-wasiat yang berkaitannya secara hablu minallah, hubungan vertikal dengan Allah. Tidak hanya sekedar hubungan sosial, hablu minan nas, tapi juga hubungan mendekatkan diri secara vertikal. Ya, secara vertikal, ya. Jadi banyak berbuat kebaikan intinya ya. Bahkan ya, ada yang menarik juga di dalam kitab-kitab fikih itu ya, tentang masalah ya memerdekakan budak ya. Jadi fikih-fikih klasik ataupun fikih-fikih modern itu masih dibahas itu masalah memerdekakan budak ya, tawanan perang. Nah itu yang unik ya, di dalam fikih juga atau di dalam hadis juga dianjurkan ketika terjadi gempa itu disunnahkan untuk memerdekakan budak ya, kalau memang ada budak. Ya, sampai seperti itu jamaah. Jadi saking pentingnya kita memperbanyak kebaikan apa saja ya. Maksud kalau ada yang punya budak ya, budaknya dimerdekakan ya. Dan itu disebutkan secara khusus oleh Imam Bukhari nanti ya dalam Sahih Bukhari itu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang kemudian berikutnya adalah memberi nasihat ya. Makanya kita ketika terjadi gempa atau musibah itu harus diberikan mau'izah ya, nasihat. Makanya ketika tadi kita terasa ada gempa ya, makanya hari ini kita bahas ya tentang masalah fikih gempa ini ya. Karena itu nasihat yang tanpa bicara sebenarnya ya. Nasihat yang tidak perlu banyak retorika. Gempa itu nasihat jamaah ya. Nasihat bagi kita. Nah, kita yang hidup ya diperintahkan untuk menghidupkan kembali hati kita yang mungkin lalai ya. Hati yang tertutup ya. Hati yang hitam ya, banyak dosa, banyak kekeliruan ya. Sehingga dengan adanya gempa-gempa ini itu adalah nasihat yang hidup ya.
nasihat yang diam ya, walaupun tanpa bicara. Nah, bagi orang yang beriman akan selalu mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar ya. Kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran ya, untuk mengambil nasihat dari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini ya. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ya nggak ada yang abadi ya, nggak ada yang abadi ya, dan pasti hilang. Kullu man 'alaiha fan ya. Semua yang ada di muka bumi ini pasti apa? Pasti hancur ya. Pasti sirna ya. Pasti sirna. Dan semua yang ada di muka bumi ini ya, terjadinya kerusakan dimanapun berada itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh apa? Manusia. Makanya untuk dievaluasi diri ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu sebab ya dosa tangan-tangan apa? Manusia. Dosa tangan-tangan manusia ya. Dan ketika terjadi gempa ini, bicara gempa-gempa yang mungkin terjadi di daerah tertentu, di zona tertentu. Nah, kemudian kita meluaskan pemahaman dan alam pikir kita itu bahwa mengingatkan kita tentang kiamat ya. Makanya ayat-ayat tentang zalazil ya, tentang gempa itu ya, tidak hanya dikaitkan dengan fenomena alam ya, fenomena bumi ini tidak. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena yang bakal terjadi di depan mata manusia, yaitu fenomena apa? Kiamat. Ya ayuhan nasuttaku rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya. Dalam surat Al-Hajj itu ya. Oleh Allah, sesungguhnya gempa kiamat itu perkara yang besar. Ya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya. Kamu akan lihat tuh gempa terjadi itu ya. Orang ibu ya yang sedang menyusui bayinya itu dilempar bayinya ya. Ya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang hamil itu seketika keguguran ya. Wa taran nasa sukara, kamu lihat juga manusia kayak orang mabuk gitu ya. Kayak orang mabuk, sudah enggak ingat, lupa diri. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan mabuk. Walakin ya, akan tetapi adzaballahi syadid, tetapi azabnya Allah itu sangatlah apa? Sangatlah syad ya. Ini adalah mengingatkan ya persiapan-persiapan kita tentang kiamat ya. Makanya Nabi bertanya, ada salah seorang sahabat bertanya tentang kiamat, wa madza a'datta laha? Kamu tanya kiamat itu, kamu udah siap ya? Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri bekal. Ya. Dan tanda-tandanya sudah jelas dan banyak. Ya, banyaknya gempa, ya, banyaknya mati mendadak. Ini mati mendadak banyak sekali sekarang ini, ya. Ini muda, ya. Masih dalam keadaan nyetir, ya. Mantan menteri apa kemarin itu? Yang meninggal ya, mantan menteri kita itu ya. Masih. Itu kan viral beritanya kan. Jadi kita nggak mengira juga ya. Jadi memang ya seperti itulah fenomena yang sekarang terjadi. Banyak orang mati mendadak juga ya. Jadi oleh karena itu butuh persiapan. Tuh, habis tuh.
menit lagi ya. Jadi itu jamaah ya. Jadi itulah fikih gempa ya. Dan juga yang penting perlu kita ketahui, dampak dari korban-korban yang terkena gempa, kena reruntuhan ya, terkubur ya, jepit. Itu kalau mereka meninggal jamaah, mereka yang beriman dan meninggal seperti itu matinya mati syahid itu. Mati apa? Syahid. Walaupun tidak terjun di medan perang. Syahid akhirat. Asy-syuhada'u khamsah kata Nabi. Orang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un ya. Orang yang kena corona ya, wabah pagebluk ya, atau wabah-wabah nasional gitu ya. Atau wabah-wabah global ya seperti corona itu tuh mati syahid. Wal mabtun ya, atau orang kena penyakit kolera ya. Wal gharq ya, atau orang mati tenggelam ya. Wasahibul hadmi, atau orang mati tertimpa reruntuhan, yaitu orang yang kena gempa itu. Jadi orang yang mati disebabkan karena terjadi gempa ya, atau tsunami dan sejenisnya, itu mati apa? Syahid ya. Kalau mereka apa? Beriman ya. Mati syahid ya. Bedanya mereka tetap dimandikan itu aja ya. Wasyahidu fi sabilillah. Dan yang terakhir itu mati syahid di saat perang. Nah kalau mati syahid saat perang ya itu mati syahid dunia akhirat, artinya nggak dimandikan. Ya, itu bedanya. Tapi statusnya di hadapan Allah itu sama ya. Artinya mereka mati apa? Mati syahid. Jadi oleh karena itu bagi keluarga yang salah satu di antara anggota keluarganya yang hilang atau tidak ditemukan atau ditemukan dalam keadaan wafat ya, ya dengarkan hadis ini itu sebagai pelipur lara ya, oh mati syahid gitu ya, dan balasannya di sisi Allah apa? Sangat besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian berkaitan dengan gempa ya yang disebut dalam Quran maupun hadis ya sebagai kajian tematik pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan sehat walafiat ya, sehingga kita panjang umur dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.